Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, duduk melingkar untuk mengikuti majelis ta'lim yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebiasaan ini selalu kita istiqomahkan, kita biasakan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita curahkan, kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau kita bisa dapatkan nanti di hari yang tidak ada manfaat lagi harta, anak, orang di sekeliling kita kecuali qalbun salim, hati yang bersih, dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-16, yaitu berjudul La taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Hadis ini lumayan pendek, yaitu cuma 2 baris ya, mulai dari yang meriwayatkan sampai kepada teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ketahui bersama bahwa Abi Hurairah itu sampai, kalau tidak salah, sampai 5.000 hadis ya. Lebih ya, beliau meriwayatkan hadis. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ausini. Ya. Ini perkataannya adalah ajarin aku, berikan aku tausiah kalau bahasa kita. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab. Rasulullah menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka Rasulullah pun laki-laki tersebut pun mengulangi kalimatnya dengan kalimat ausini, karena terlihat Rasulullah sangat pendek dalam menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah la taghdab gitu. Laki-laki tersebut penasaran, ausini, ya, ajarin aku gitu, tausiahin aku. Rasulullah hanya menjawab, dan kesekian kalinya, qala la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang pertama mengajarin kita bahwasanya setiap ketemu dengan orang alim, orang ulama, kiai, kalau saat kita sekarang, orang yang pintar dalam masalah agama, kita selalunya meminta nasihat. Apabila kita bertemu dengan kiai, tidak ada salahnya sampai kita memberikan nasihat, minta doa. Dan laki-laki ini pun ketika bertemu dengan Rasulullah, dia meminta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun dalam memberikan nasihat singkat, dan kita juga memberikan nasihat kepada siapapun jangan terlalu panjang, karena nanti bisa tidak semua masuk ke dalam pikiran audiens atau orang yang kita tuju. Jadi pendek-pendek saja, sama halnya seperti kita memberikan nasihat kepada anak kita. Nasihat yang terlalu panjang dan terlalu banyak, akhirnya anak kita tidak menerima dan tidak ada satupun yang disimpan. Mending kita singkat, padat, jelas. Itu kita berhentikan sampai di situ. Insya Allah seorang anak tersebut akan melakukannya dan selalu ingat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ini pendek, la taghdab, janganlah engkau marah,
tapi mengamalkannya luar biasa sulitnya, ya. Sangat luar biasa sulitnya dalam mengamalkan hadis la taghdab ini. Janganlah marah. Hari ini inilah yang selalu terjadi, marah di sana, marah di sini, marah, semuanya marah, ya. Dalam apa ini definisi marah ini adalah sesuatu peredaran darah yang tidak normal, sehingga marah. Bahkan kesehatan mengatakan sikap marah itu ada indikasi dari bagaimana dia mengkonsumsi makanan dalam setiap hari. Nah, kalau misalnya makanannya selalu panas, ya, segala macam daging, segala macam yang karbohidrat selalu banyak, maka hatinya, badannya pun selalu pengen marah, gitu. Jadi ada salah satu yang mengatakan bahwa marah itu salah satu akibat dari apa yang kita konsumsi. Kalau dalam agama kita, itulah sebabnya kita memakan atau memilih makanan yang halal. Kalau dalam kesehatannya, ya kita memilih makanan yang thayyib, yang baik, yang sesuai dengan badan kita. Jangan berlebihan. Apabila berlebihan, disitulah amarah dan segala macamnya gampang terpancing, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya yang pertama khuluqul muslim, yaitu akhlak seorang muslim itu adalah al-muslimu insanun yattasifu bimakarimil akhlak. Seorang muslim itu adalah manusia yang diberikan ciri, yaitu akhlak yang mulia. Yatajammalu bil hilm wal haya. Seorang muslim itu dihiasi dengan lemah lembut dan sikap malu. Wa yalbisu sawbut tawadu wat tawaddud ilan nas. Dan selalu melakukan, di dalam dirinya selalu ada yang disebut dengan rendah hati, wat tawaddud, dan kasih sayang kepada manusia. Wa tazharu alaihi malamihur rujulah minal ihtimali wa kafful adza anin nas wal af'u indal maqdirah. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa menahan untuk tidak menyakiti orang lain dan bisa memaafkan meskipun dia kuasa, sanggup untuk membalas. Wa tazhar wal sabaru 'ala syada'id, sabar atas perlakuan atau intimidasi orang lain. Wa kasmul ghaizi iza a'tada 'alaihi aw asir wa talaqatul wajh wal bashar fi kulli halin minal ahwal. Jadi memaafkan orang lain meskipun kita sanggup membalasnya, itu merupakan salah satu ciri seorang muslim yang baik. Indama talaba minhu an ayyusihi bima yuballighul maqsud wa yuhaqqiqu lahul matlub bitilkal ibaratil mujazah al-jami'ah likulli khair al-mani'ah likulli syarr la taghdab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang suatu pertanyaan, suatu wasiat, tausiah, Rasulullah hanya mengatakan la taghdab, tapi sebenarnya al-jami'ah likulli khair al-mani'ah likulli syarr. Dengan tidak marah itu sebenarnya kita mengumpulkan segala aspek kebaikan dan mencegah daripada segala aspek keburukan. Bahwasanya hadis di sini la taghdab, janganlah engkau marah, merupakan ciri seorang muslim. Salah satu ciri seorang muslim itu adalah tidak suka marah. Boleh marah tapi pada tempatnya, tapi dalam karakteristik daripada Islam itu tidak boleh marah. Selalu memaafkan, bahkan memaafkan apabila kita diintimidasi, dizalimi meskipun kita sanggup untuk melawannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi lawannya adalah apabila kita tidak marah, maka sesungguhnya kita lebih kepada akan mendapatkan kebaikan. Tapi apabila kita marah, semuanya akan berantakan dan kejahatan, keburukan pun akan bermunculan. Bahkan ulama mengatakan, salafus saleh itu mengatakan marah itu adalah jununus sa'ah, ya, yaitu gila sesaat. Jadi ketika kita marah, bentuk kita sudah nggak jelas, ya. Kemudian juga kalimat kita tidak beraturan.
dan sampai kadang setelah kita marah kita baru tersadar dan menyesal. Maka ulama mengatakan jununus sa'ah. Orang yang marah itu adalah ketika saat itu kita lagi gila, ya, gila sesaat. Begitu amarah kita sudah selesai, marah kita sudah selesai, maka kita pun sadar, oh ternyata kita menyesal. Ini saya juga pengalaman pribadi ketika kita marah kepada anak. Setelah dia misalkan tidur, kita merasakan, oh ternyata kita sudah berlebihan. Ini yang disebut dengan la taghdab, janganlah marah, sehingga apa yang kita lakukan penuh dengan kebaikan dan kita tidak tergolong oleh jununus sa'ah tadi, yaitu gila sesaat. Kemudian para ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang marah itu sesungguhnya tidak sah, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang puasa sendiri pun kalau dia majnun, jadi gila, tentu batal puasanya. Oleh karena itu ulama mengatakan kalau dia boleh sedang berpuasa lalu kemudian dia marah, maka pahala puasanya akan berkurang drastis, ya, karena tidak bisa menahan amarah. La taqdab di sini juga merupakan salah satu bagian dari kesabaran. Janganlah marah. Artinya kita harus sabar. Dan saat ini kita kebetulan alhamdulillah dalam proses latihan di bulan Ramadan ini untuk melatih kesabaran. As-sabaru nisful iman. Sabar itu sebagian daripada iman. As-saumu nisfus sabar. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Baru sebagian dari kesabaran itu disebut dengan puasa. Nah, maka disimpulkan oleh para ulama, puasa itu pun seperempat daripada iman. Karena tadi sabar sebagian daripada iman, puasa sebagian daripada sabar, maka seperempatnya disebutlah puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di bulan Ramadan dan kita masih dalam proses latihan, mudah-mudahan kita bisa menjadikan karakter muslim yang sebenarnya, yaitu tidak pernah marah. Yang kedua adalah asyuku ilal jannah wal bahsu an turiqiha. Jadi dengan tidak marah ini jalan kita ke surga semakin terbentang, ya, semakin luas, ya, semakin gampang. Hadhihi wasiyatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwajjihuha ila hadas sa'il alladhi arada ayyasluka tariqal jannah wa talaba min muallimihi wa mursyidihi wa faidihi ilal firdausil a'la wa ridwanallahi azza wa jalla. Ya, ini adalah pertanyaan, ini adalah jawaban yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang penanya yang ingin menempuh jalan ke surga, ingin mencari jalan ke surga agar dia selamat dunia dan akhirat. Ayyusihu wa yahtasiru lahu fil wasiyati hatta yahfazuha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini supaya gampang diingat, ya, supaya gampang diingat. Jadi maka di Jawa ini banyak kiai kita itu kadang-kadang kalau kita minta nasihat itu kelihatannya sepele, ya. Kalau misalnya seperti kami meminta wasiat, meminta nasihat kepada guru kami, bilang jangan takut miskin, gitu doang, ya. Jadi berbeda orang yang meminta nasihat, kadang-kadang berbeda juga nasihat yang diberikan. Padahal kita berlima, kita sama-sama minta nasihat, nasihat ke kita berlima itu tidak sama, bisa jadi begitu. Jadi begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat, Rasulullah itu sangat paham dengan kondisi atau dengan kepribadian seorang sahabat tersebut. Nah, dalam satu riwayat mengatakan bahwa sahabat yang datang ini adalah sahabat yang nggak mau ribet, yang nggak mau gampang, yang satu ilmu kemudian dia amalkan, itu yang dia lakukan sampai dia meninggal. Jadi para sahabat itu tidak muluk-muluk dengan amalan yang banyak segala macam. Begitu mereka tahu, mereka amalkan sampai mereka mati. Jadi mereka sedikit ilmu, banyak beramal. Kebalikan sekarang, banyak ilmu, sedikit beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa ini jadi pesan Rasulullah SAW? Karena larangan marah ini adalah al-akhlaqur rafi'ah, yaitu akhlak yang lumayan tinggi, ya. Akhlak yang sangat terpuji. Akhlakun nubuwah, yang tidak pernah marah ini adalah akhlak atau sikap para nabi. Akhlakul Quran, yaitu akhlak Al-Quran. Akhlakul iman, akhlak orang yang beriman. Fa innaka idza takhallaqat biha wa sarat laka 'adah wa asbahat fika taba'an wa sajiyah inda fa'ankal ghadab hina wujudi asbabihi. Apabila kita merasakan dan selalu berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Nabi, berakhlak seperti Al-Quran, berakhlak dengan keimanan kita, yaitu dengan akhlak yang salah satunya adalah la taqdab, jangan marah. Ini akan menghindari kita daripada yang disebut dengan sebab-sebab marah. Jadi tidak jauh-jauh ternyata marah ini adalah suatu sifat yang bisa dihilangkan ketika kita lebih mengencangkan pikiran, amalan kita, ilmu kita, penghayatan kita terhadap akhlak para nabi, para salafus soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa diambil daripada hadis pendek tadi adalah al-hilmu wa dabtul nafsi sabilul fauzi waridwan. Sikap lemah lembut dan bisa menahan diri adalah solusi untuk kemenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idza ghalabat taba'al busyra wa sarat fika qawiyyush syarr ayyuhal muslim bahis alin najah fayyaka an tu'ti nafsaka hawaha. Apabila seseorang ingin mengalahkan dirinya dan dia ingin menghancurkan keburukan yang ada dalam dirinya, maka sesungguhnya dengan cara mengalahkan hawa nafsunya, ya. Jadi ada 4 macam, ya, yang kata Rasulullah itu orang yang selamat. Yang pertama, dia bisa menahan diri ketika dia senang, menahan diri ketika dia sedih, menahan diri ketika dia marah. Ini menahan diri ketika marah. Orang yang bisa menahan diri ketika marah itu adalah ciri-ciri orang yang akan selamat, orang yang kuat dalam bersikap. Wa tad'ul ghadab yatamannu minku fayakunul amiru wan nahi laka fatartakibu ma nahakallahu anhu bal jahid nafsaka ala tarki muqtadal ghadab. Jika kita ingin selamat dan selalu pada perintah Allah dan menghindari daripada larangan Allah, maka hendaklah kita menjaga diri kita dengan cara tidak marah. Wa tazkuru khulqul islam iltaqa wal mu'minul taqa alladhi wasafaqallahu ta'ala. Dalam surah Ali Imran dijelaskan tentang ciri daripada orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dan seterusnya. Ya, yaitu orang-orang yang selalu berbagi baik ya dalam kesusahan maupun dalam kelapangan. Kemudian memaafkan orang lain tanpa membalas perbuatan orang lain. Itulah diantara ciri-ciri orang yang beriman yang dikuatkan oleh surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kemudian yang keempat adalah al-ghadabu jima'us syarr wa taharrur anhu jima'ul khair. Marah itu bisa menimbulkan keburukan dan menjaga atau menghindari marah bisa mendapatkan kebaikan. Artinya kalau kita marah negatif, kalau kita tidak marah berarti positif. Dan dalam segi kesehatan juga pernah dibahas bahwa orang yang suka marah orang yang cepat mati, ya. Jadi peredaran darahnya tidak terlalu terkontrol, akhirnya dia tensinya tinggi dan seterusnya.
mungkin ini yang menyebabkan dia mati. Anna dzalika sa'ilul mu'min hina qala lahu sallallahu alaihi wasallam la taghdab yudriku minhu tilkan nasihah wa yaqbiluha. Nah, ini salah satu juga cara kita ketika minta nasihat. Kalau kita sudah minta nasihat, minta wasiat, minta ilmu kepada orang lain, kita menerimanya dan kita mengamalkannya. Walakinnahu ya'udu fayukarriru talabahul wasiyati wan nas wa ka'annahu lam yaqna biha wa dannuha qulilatun wa huwa yahtaju ilal mazidi mimma huwa ablaq minha wa anfa hatta yudriku ghayatahu min dukhul jannah. Meskipun demikian, sahabat itu bertanya kembali, mengulangi kembali pertanyaannya, seolah-olah tidak yakin hanya dengan la taghdab itu bisa kita masuk surga. Tapi Rasulullah SAW selalu percaya dan selalu mengulangi jawabannya dengan jawaban yang sama, la taghdab, janganlah marah. Artinya ini pun bisa menghindari kita dari neraka ya. Dengan marah itu sesungguhnya neraka itu wujud nyata ya dalam diri kita. Sehingga ada banyak cara untuk menghindari dan mengobati marah, dan nanti diterangkan di setelah ini. Kemudian yang kelima adalah al-ghadabu dha'fun wal hilmu quwwah. Orang marah itu ciri-ciri orang yang lemah. Wal hilmu quwwah, orang yang lemah lembut, ciri-ciri daripada quwwatun, yaitu orang yang kuat. Sur'atul ghadab wal inqiyadu lahu unwanu du'fatul insan. Unwanu du'ful insan. Cepat marah itu tanda-tanda lemahnya seseorang. Walau malakas sawa'idul qawiyah wal jismus sahih, meskipun kita lihat orangnya tegap, sehat, tapi itu merupakan ciri-ciri orang yang lemah. Maka dalam istilah pencak silat dan seterusnya, salah satu daripada trik daripada lawan itu bagaimana memancing amarah lawannya, sehingga kalau nanti lawannya terpancing, disitulah dia masuk dan dia akan menang. Begitu juga kalau kita melakukan perlombaan, ada semacam pertunjukan kita yang misalnya seperti main bola, kita golkan di menit-menit pertama, itu bisa mendobrak ya, supaya lawan menjadi naik amarahnya, disitulah mereka semakin kalah. Kira-kira begitu. Annahu idza lam yaghdab faqad taraka syarru kulluhu wa man taraka syarru kulluhu. Ini Rawahul Bukhari wa Muslim. Laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah sebuah kekuatan itu yang apabila kita melakukan menghadapi masalah dengan berantem ya, berkelahi. Akan tetapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Wasur'atu huwa alladhi yaglibur rijal wala yaglibuhur rijal. Yang dimaksud dengan sur'ah itu adalah orang yang bisa mengalahkan laki-laki dan tidak pernah bisa dikalahkan. Kata Rasulullah itu bukanlah orang yang seperti ini yang disebut dengan kuat, akan tetapi orang yang bisa menahan diri. Kalau prakteknya apabila terjadi dua pendapat yang berbeda dan terjadilah debat kusir, maka sesungguhnya yang mengalah itu adalah orang yang paling hebat di antara mereka. Kemudian yang keenam, asarul ghadab, pengaruh sikap marah. Al-ghadabu khuluqun mazmumun wa taba'a sayun wa silahun fataka. Marah ini adalah akhlak yang tercela dan kebiasaan jelek, serta inilah senjata yang akan memusnahkan kita, yang akan mengalahkan kita, menghancurkan kita gara-gara marah. Idza istaslama lahul insan waqa'a sari'u athari sayyah allati tadurru bil fard nafsahu awalan wa bil mujtama' saniyan. Jadi pengaruh marah ini berawal dari diri kita sendiri akan menjadi tidak baik.
Kemudian ketika kita sudah tidak baik pada diri kita, kemudian merembet lagi efeknya kepada masyarakat. Apabila kita sudah tidak bisa menahan amarah, sudah tidak bisa menahan emosi, maka pertama yang menjadi sikap yang negatif yaitu kepada diri kita sendiri, kemudian nanti kepada masyarakat. Amma adraru bin nafsi, adapun efek negatifnya kepada diri kita, yaitu jismiyatun madiyatun wa khuluqiyatun maknawiyah, yaitu pada diri kita sendiri dan pada akhlak kita secara maknawi. Wa ruhiyatun diniyah wa tastati'u an tadroka zalika indama tatasawwarul gudub wa qad taghayyara launuhu wa tafahadamahu wa antafahat audajahu. Jadi intinya ketika kita marah, di saat itu badan kita, penampilan kita pun jadi jelek ya. Penampilan kita pun seperti tidak terkontrol. Di situ salah satu kelihatan bahwa ada efek negatif pada diri kita. Dan kalau kita melihat orang yang suka marah terlihat daripada raut wajahnya yang kadang-kadang dari perkataannya yang gampang tersulut ya. Ini salah satu daripada efek sifat marah yang tidak selalu bisa ditahan. Yang kemudian yang kedua, yang efek negatif bagi masyarakat adalah bahwa yuladul haqdu fil qulub wa itmarus su'i linnas wa hadza rubbama adda ila ida'il muslimin wa ajrahum. Untuk masyarakat sendiri juga akan menjadikan masyarakat di sekelilingnya tidak pernah tenang. Di masyarakat sendiri merasa terganggu karena dia mempunyai sikap pemarah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana apa sebab-sebab marah itu. Yang pertama adalah al-kibaru wat ta'ali wat tafahur 'alan nas. Semuanya ada pada diri kita, yaitu sebab-sebab marah itu adalah rasa sombong. Jadi kita merasa kita yang paling mulia, kita yang paling banyak hartanya, paling kaya, kita yang paling baik di masyarakat kita. Ini al-kibar, sombong. Kita yang paling tinggi ilmunya. Wat ta'ali, yang sikap meninggi. Ini sebab-sebab kita suka pemarah. Jadi kalau sikap kita sudah selalu meninggi dan selalu ingin dihormati, tiba-tiba kita tidak dihormati, al-ghadab. Nanti sebabnya kita jadi marah. Wa tafahur 'alan nas, suka mencaci ya, merendahkan manusia. Jadi ketika orang yang suka merendahkan orang lain, berbeda mungkin dengan bercanda ya. Tapi kalau merendahkan ini adalah betul-betul ngeledek ya. Yang dia tidak mau orang lain lebih mulia dari dia. Dia selalu merendahkan orang lain. Nah, ketika dia direndahkan orang lain tidak kuat, akhirnya dia pun marah. Wal jadal wat tadakhul bimal. Orang yang suka berdebat. Biasanya orang yang suka berdebat juga punya sikap, yaitu sikap pemarah. Kecuali yang disebut dengan diskusi ya. Karena debat dengan diskusi masih berbeda. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama adalah ayyurawwida nafsahu wa yudarribaha 'ala tahalli bimakarimil akhlak. Caranya adalah dengan melatih diri. Kalau kita merasa bahwa kita sudah tergolong orang yang pemarah, caranya adalah dengan menahan. Tidak ada cara lain, yaitu dengan menahan, kecuali dengan cara menahan. Kita latih terus. Kemudian yang selanjutnya adalah kita selalu melatih diri kita untuk membiasakan makarimul akhlak yang mulia. Seperti kita biasakan perkataan yang selama ini perkataan kita kasar, maka al-hilim, kita lemah lembut. Was-sabar, dan tingkatkan kesabaran untuk segala urusan. Inilah salah satu daripada cara mengobati untuk penyakit yang suka marah. Yang kedua adalah ayyusbita nafsahu wa
batuha idza aghdaba, menahan diri ketika kita ingin marah. Karena kita sudah menjadi pemarah, maka tentu sikap marah itu otomatis menjadi sikap refleks kita. Di saat itu datang, katanya kita harus menahannya. Dan kemudian sampai waktu kita mampu pun untuk melakukan hal itu, kita hindarkan. Karena ujung daripada sikap marah yang paling tinggi adalah membunuh. Ya, itu. Jangan sampai sikap negatif itu terjadi pada diri kita sehingga nanti kita termasuk menjadi orang yang pembunuh. Kemudian al-isti'azatu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada cara lain untuk menghindari marah dan menurunkan emosi kita kecuali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ketika kita sedang marah, saat itu iblis atau saat itu setan sedang memberikan kita semangat, motivasi untuk melakukan amarah tersebut. Ketika kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu pun akan pergi. Kemudian taghayyurul halah allati huwa 'alaiha halal ghadab, berpindah tempat. Berpindah ketika kita marah, coba kita bergeser supaya untuk menurunkan sikap marah kita pada saat itu. Kemudian tarkul kalam li'annahu rubbama takallama bi kalamin qubila alaihi bima yazidu min ghadabihi aw takallamu bi kalamin yandamu alaihi ba'da zawali ghadabihi. Ketika saat itu kita lagi berdebat, ya, gontok-gontokan, maka saat itu kita menahan perkataan kita diam. Dan kita yang paham bukan berarti orang yang diam itu berarti kalah, ya. Tapi sejatinya orang yang diam dalam berdebat itu adalah orang yang menang, karena dia bisa menahan amarahnya, sikap marahnya pada saat itu. Kemudian adalah al-wudu. Setelah kita berpindah menahan untuk tidak melanjutkan perkataan obrolan tersebut, al-wudu, kemudian kita berwudu. Wadzalika annal ghadab yusiru hararatun fil jism. Karena demikian, hal yang demikian ketika kita marah itu sejatinya badan kita lagi panas. Karena memang api neraka itu sudah mendekati kita, sehingga kita berwudu supaya panasnya turun. Ala innal ghadaba jamratun tatawaqqudu fi qalbi ibnu Adam. Sesungguhnya marah itu adalah sebuah lemparan api neraka kepada ibnu Adam, maka berwudulah ketika kita marah. Hadza ma'amulahazati annal wudu'an ibadatun fiha dzikrullahi azza wa jalla. Ini sekaligus memberikan kepada kita bahwa wudu itu adalah kebiasaan yang harus kita lakukan untuk selalu mendinginkan badan kita, baik ia jasmani maupun rohani. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada manusia, daripada neraka. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Maka apabila seseorang kamu di antara kamu sedang marah, falyatawaddo, hendaklah kita berwudu. Inilah sebahagian daripada penjelasan hadis la taghdab, jangan marah, jangan pernah kita marah. Walakal jannah, tentunya kita akan mendapatkan surga. Kesimpulannya bahwa penghuni surga itu tidaklah bagian daripada orang yang suka marah. Maka kita kasih batasan kita, introspeksi diri kita, mulai dari sekarang kita merubah serubah-rubahnya sekuat tenaga agar kita tidak termasuk orang yang pemarah. Di dunia ini aja ternyata kita sudah tahu bahwa kita tidak pantas untuk masuk ke surga jika kita masih menjadi pemarah. Dan bagaimana kita melatihnya, bagaimana kita menguranginya sampai menghilangkan amarah itu agar kita pantas masuk ke dalam surga yang dijanjikan Rasulullah dan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah sebagai pembuka, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawaban Rasulullah itu singkat tapi jelas kan. Janganlah marah. Tapi semua jawaban Rasulullah semua sudah terjawab. Apapun akan ditanya sudah terjawab. Ya, jadi saya sudah bisa bertanya lagi karena dengan jawaban Rasulullah menanya apa lagi? Jangan marah. Jadi ini menekan kita introspeksi diri. Mungkin begitu kali Ustaz ya. Iya. Melupakan yang marah. Kayaknya boleh guna amal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip-tip apa yang kita bisa lakukan dalam menahan amarah, Ustaz? Apakah menyangkut pola makan yang harus kita konsumsi barangkali seperti itu, Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tips atau cara untuk kita menghindari sifat pemarah, yang pertama tadi adalah berarti kalau dari kita belajar daripada sebab-sebab marah. Bagaimana kita mengurangi marah, mengobati marah kita itu kita lihat daripada sebab-sebab marah. Kita pangkas semua yang menyebabkan marah dalam diri kita. Yang pertama itu seperti sifat hati kita, ya. Hati kita yang kadang-kadang sombong, kadang-kadang. Nah, kalau kita sudah punya sifat sombong, sudah punya sifat yang harus dihormati, di situ ketika kita direndahkan, maka kita akan marah. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya kita hilangkan sikap itu. Kalau dalam ajaran kita itu salah satunya adalah dengan zikir, salah satunya adalah dengan kita kadang-kadang dengan kita sakit, ya, menghilangkan kesombongan dalam diri kita dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu melatih. Memang tidak ada cara lain kecuali kita melatih, merehabilitasi diri kita sendiri, karena memang sudah karena itu sudah refleks, ya. Sudah refleks. Kalau kita itu sudah refleks itu kita nggak sadar, karena kita otomatis marah dan langsung tersulut gitu. Itu. Jadi bagaimana caranya? Ya dengan menahan. Ya, kita latih. Cara yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah dengan memberikan kita, salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini sangat menahan. Nah, kalau kita baca lagi, mungkin para ustadz dan para khutbah, ya, khatib sudah menjelaskan ini tentang tingkatan puasa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Itu sangat lengkap sekali. Ya. Bagaimana kita menahan, riyadhah, ya, latihan untuk tidak jadi marah, tidak marah. Yaitu kalau kita ternyata puasa ini hanya menahan lapar dahaga saja, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, inilah yang kata Rasulullah, puasa kebanyakan orang yang hanya mendapat pahala lapar dan dahaga saja. Puasa level 1. Level 2 itu adalah setelah kita puasa tadi, kita lakukan menahan lapar dan dahaga dan seterusnya, kita juga menahan tangan, menahan lidah, menahan segala anggota tubuh kita dari maksiat. Nah, disinilah kunci daripada puasa itu sebagai latihan bagi diri kita. Maka orang mengatakan bahwa puasa itu adalah madrasah. Puasa itu adalah dimana kita dididik bahwa kita menjadi orang yang, maka pantas. Jadi kalau sudah puasanya bisa menahan, melatih tadi itu, dengan cara melatih itu sudah terbiasa, pantasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Jadi puasa yang dimaksud hai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana orang terdahulu melakukan puasa juga. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa yang dimaksud
bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Karena menahan lapar dan dahaga hampir semua bisa, tapi menahan anggota tubuh dari perbuatan maksiat itu mulai sedikit dan akan berkurang daripada puasa yang biasa itu. Nah, dengan begitu kita riyadhah, latihan, maka kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, amarah kita. Begitu kira-kira. Dan masih banyak lagi sebenarnya tipsnya. Buku ini, Al-Wafi ini sebenarnya ada terjemahannya. Bisa kita dapatkan di e-commerce yang ada di handphone kita, bisa kita beli dan bisa kita baca. Tapi mudah-mudahan kita berharap ya, doa kita ya, karena memang ini adalah masalah diri kita, tentu kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melepaskan sifat marah ya. Mudah-mudahan setelah kita melepaskan sifat marah, kita termasuk orang yang pantas masuk ke dalam surga. Gitu kira-kira. Jika ada tambahan silahkan Pak. Jadi kadang-kadang kita sudah kalau bicara apa ya, kan kita sudah berdebat juga. Iya. Untuk kita mungkin kita bisa belajar gitu. Nah untuk orang yang lawan kita bicara, lawan orang yang kita bicara yang marah, untuk meredamnya itu kemarahan dia tuh gimana kiat-kiatnya? Karena kalau kita juga nggak bisa meredam, kadang-kadang kita juga terbawa juga gitu. Akhirnya kita juga kadang-kadang keluar juga. Iya. Iya. Yang bisa meredam teman bicara kita. Iya. Iya. Kadang memang ini muncul kemarahan lawan bicara kita itu bukan dari dirinya, melainkan dari kita. Terkadang begitu. Kadang-kadang kita salah dalam menyampaikan, salah dalam berdakwah, akhirnya teman kita itu jadi marah. Jadi ada tipe orang marah ketika menyampaikan kebaikan itu berapi-api ya gitu. Sementara kalau dalam fikih dakwah itu kita harus melihat dulu teorinya ya. Dalam pelaksanaannya mungkin semua kita masih belajar ya. Teorinya itu salah satunya adalah melihat kondisi seseorang dalam keadaan stabil atau tidak gitu. Nafsunya dalam nafsu mutmainnah atau nafsu lawamah ya. Begitu juga kita dalam ilmu parenting, ilmunya ya, teori mengamalkannya kita belum, karena kita masih dalam tahap belajar. Ilmunya ketika kita melihat anak itu dalam kondisi nafsul mutmainnah, disitulah saatnya kita memberikan nasihat kebaikan. Ketika sudah nafsul ammarah ya, itu jangan sampai kita memberikan nasihat yang terlalu panjang, apalagi kritikan-kritikan. Nanti akan berbalik ke kita. Gitu. Begitu juga kalau salah satu daripada cara untuk mengendalikan amarah lawan bicara adalah dengan memahami dia dalam kondisi apa. Ketika kalau dilihat daripada sebab-sebab marah itu, ya salah satunya ya dalam pikiran dia dalam kondisi stabil atau tidak. Kalau orangnya dalam pikiran kita lihat akhir bulan ini masih ini, akhir bulan ini jangan sampai kita hindari ya, kita hindari. Jadi kita ini dulu, kita pending dulu, nanti di awal bulan tanggal 5 lah. Kita yang kedua kita lihat dulu masalah keluarganya seperti apa. Iya. Ternyata anaknya baru ditangkap polisi, nauzubillah gitu, ditangkap polisi karena terkonsumsi segala macam. Dia tentu pikiran dia tidak terlalu atau dalam masa berkabung dan seterusnya, pikirannya tidak. Itu teorinya ya salah satunya. Nah, kita dalam menyampaikan salah satu untuk mengendalikan supaya kita tidak dimarah oleh lawan bicara, ya teorinya begitu. Daripada kita memahami audiens kita apakah dia dalam kondisi stabil atau tidak. Kalau dalam kondisi stabil, insya Allah sami'na wa ata'na. Kemudian kita lihat juga fikroh, ya, fikroh itu prinsip atau ideologinya. Kita tentukan
kalau kita lihat dalam berbicara itu, kalau dulu bukan untuk memberikan kita apa, memberikan pemahaman, bukan mengungkap sejarah kita. Kalau beda pilihan dalam coplosan misalnya, kita tidak boleh datang dengan memberikan segudang argumen kelebihan sementara dia memilih yang lain gitu. Itu termasuk melawan arus ya. Datang ke tempat yang salah itu. Ya. Kemudian juga dalam berbicara itu kita lihat juga dia dalam akidah seperti apa ya, dalam segi akidah. Banyak sebenarnya. Nah, ketika dia sudah marah bagaimana mengendalikannya? Tadi situ diam dan meninggalkannya. Tapi jangan sampai langsung meninggalkan. Diam dengan cara baiklah. Artinya tidak melanjutkannya sampai kepada titik kemenangan. Tidak akan menang. Pasti kalah. Dan yang menang yang sesungguhnya adalah orang yang mengalah saat berdebat, ya berdebat kusir ya. Tidak. Tapi kalau debat pakai dalil, pakai hadis, tapi walaupun demikian jika dia tidak menerima karena kondisinya kurang stabil, sebaiknya kita menghentikan. Begitu kira-kira Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya marah itu kan sifat daripada manusia, Pak. Marah, sabar, dan sebagainya. Karena memang ada gennya manusia itu ada, Pak. Dan itu juga berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti tadi yang di debat, tidak mungkin orang itu marah tiba-tiba, gitu, Pak. Itu orang gila itu marah tiba-tiba. Tapi masih ada lawannya. Misalnya Pak Iskandar dan Pak Yul ngobrol. Iya. Mukhlisin, Pak. Itu apa bedanya dengan mukhlis dengan mukhlas, Pak? Apa bedanya mukhlas dengan mukhlis? Oh iya. Iya. Masih ada kaitannya ya. Nih. Iya. Kalau dalam kalau segi bahasa mukhlis dan mukhlas itu ya kalau mukhlis jadi bentuknya subjek ya. Kalau mukhlas objek ya. Jadi mukhlis itu orang yang selalu melakukan keikhlasan. Ikhlas dia. Kalau mukhlas itu amalnya yang sudah ikhlas itu disebut mukhlas ya. Bersih gitu ya. Mukhlasun ya gitu ya. Subjek dan objek ya. Jadi bentuknya objek ya kalau mukhlas itu. Kalau mukhlis itu adalah bentuknya subjek gitu. Kaitannya dengan apa ini memang dengan la taqdub ini ya bisa kita kaitkan juga dengan mukhlis ya. Mukhlis dan mukhlas ya. Jadi ya berusaha untuk bersihlah ya, bersih daripada sifat-sifat yang tadi itu yang tercela ya, sehingga kita terhindar daripada marah. Kira-kira begitu Pak, itu masalah bahasanya aja ya. Apa sih pertama ya kalau kita sebagai suami ya bukan bermaksud lagi-lagi teori dalam Al-Qur'an itu disebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Interaksi bergaullah dengan mereka dengan baik. Sampai kepada ketika seorang istri itu melakukan kesalahan yang kalau kita sudah nasihati, yaitu dengan kita tidur dengan saling membelakangi, itu sudah hal yang besar ke dalam Islam itu bil ma'ruf tadi ya. Bergaul dengan perempuan dengan istri dengan baik itu
dalam Islam itu ketika tidur saling membelakangi itu sudah hal yang besar, gitu. Apalagi sampai marah dan fisik ya, dan KDRT dan seterusnya ya kan. Nah, jadi kalau tadi itu ya tetap juga latihan ya, kita tetap latihan ya. Kita cari sumber masalahnya apa gitu kan. Kalau ternyata ada dalam diri kita, tentu kita melakukan menghindari itu. Kemudian kalau ada di perempuan, tetap aja kita mengikuti bagaimana para nabi, para salafus soleh ya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam itu menghadapi istrinya yang memang durhaka itu, tidak pernah melakukan serapan dan segala macamnya ya. Sampai di titik terakhir itu Allah mengatakan mereka bukan keluargamu, barulah berhenti Rasulullah Nabi Nuh dalam mengajak kepada kebaikan. Begitu durhakanya itu istri daripada Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya. Dan itu juga menjadi pelajaran buat kita. Kan'an itu begitu durhakanya, tapi tidak pernah Nabi Nuh itu sampai memukul dan segala macamnya. Begitu juga para sahabat ya. Seperti Rasulullah SAW, ya Aisyah pernah marah kepada Rasulullah. Ketika ada tamu, sengaja Aisyah menumpahkan itu makanan, ya, karena ada makanan di rumah, tapi ada tamu yang membawa makanan. Jadi Aisyah pun tersinggung. Ada makanan, ini apa maksudnya? Dia marah gitu. Tapi Rasulullah ikut memungut itu tanpa marah. Kalau kita mudah-mudahan nanti setelah tamu pergi ya bisa jadi perang dunia ketiga ya. Ya, artinya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan itu ya dengan melihat kisah-kisah sebelum kita. Artinya masih dalam kondisi yang gambaran yang telah Bapak berikan tadi itu, memang kebanyakan kita itu mengalami, tapi sebelum kita ada yang lebih parah, bagaimana mereka menyelesaikan? Begitu kira-kira. Bukan dengan cara dengan kekerasan, bukan cara dengan kekerasan, karena perintah agama kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Selalu pergauli, interaksi, bergaul dengan mereka dengan baik. Jika kita sudah masuk dalam kekerasan, berarti sudah melanggar. Di kita berarti masalahnya akhirnya. Ya kira-kira begitu, Pak. Ay. Jadi itulah itu faktor, karena kumpulan kita tuh memang ya begitu alirannya. Makan itu membenarkan. Saya membenarkan itulah faktor makanan ini yang bisa membuat kita sikap marah itu tinggi. Nah, tapi setelah saya tindak dengan saya sekaligus menjawab pertanyaan sahabat saya, tips apa kira-kira? Saya yang berpuasa itu saya melatih diri, Pak. Tanpa saya sadari ternyata ini yang melatih diri saya bisa meredam emosi saya. Itu proses lama, Pak. Tiap
Jadi benar Ustaz, puasa ini melatih diri, tidak hanya menahan lapar dan haus ya, saya melatih diri pelan-pelan. Jadi kebayang di hidup saya itu sekian, dari usia sekian sampai usia 30 itu memang saya marah. Ya bisa salah sedikit Pak. Itu guru saya ingat dulu, saya dulu kan SMA Kristen di Dago, Semarang. Itu guru pernah mengatakan ini itu tidak asli, saya lempar Pak guru pakai maaf menghapus. Saya berdiri saya lempar. Biasanya guru lempar ya. Jadi murid. Jadi mau izin Iya. jadi apa sampai ke Ustaz? Iya. Tingkatan puasa itu kita melatih diri kita. Jadi saya sangat bersyukur bahwa ternyata Allah memberikan kita hidayah dalam puasa ini kita melatih segala-galanya. Melatih segala-galanya. Bagi saya lemah, tiap kali saya bertanya, saya selalu kembali pada diri saya. Jadi kalau saya nyampaikan pengalaman diri saya, mau pikir bapak-bapak, inilah sikap saya terbuka. Nah, saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi saya selalu diri saya. Jadi saya merasakan apa yang disampaikan jauh lebih saya lebih pahami. Jadi memang Islam ini sesuatu kepercayaan yang benar-benar harus kita pegang teguh. Karena saya begitu yakin apa yang saya alami dulu jauh berbeda dengan yang sekarang yang kita jalani. Itu aja Pak. Inilah pengalaman pribadi. Jadi menjawab pertanyaan saya sekarang mungkin ini apa yang bisa kita berdampak emosional kita. Kata Pak Chandra, marah itu sudah ada dalam diri. Nah, yang gimana kita sanggupan kita memanage. Oh itu baik semua Pak. Alhamdulillah. Dulu saya juga mancing orang tuh ya. Ada gampang, ada susah juga. Mancing orang supaya marah gitu. Kok mancing marah? Baik, mungkin mengingat waktu sudah mengingat. Terima kasih semuanya atas pertanyaannya dan informasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nanti kita akan bagi kita untuk bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.